Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah saudara apabila pada saat ini saudara berkesempatan untuk mendengarkan apa yang akan saya beritakan kepada saudara. Karena apa yang akan saya sampaikan ini pesan yang kuat yang datang daripada Tuhan untuk saudara. Karena saudara, kehidupan rohanimu hendak dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini mereka kehilangan fokus, mereka kehilangan arah. Ya, mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi yang mereka kerjakan bukan keselamatan, tetapi justru kenyamanan. Saudaraku yang kekasih, saya ulangi sekali lagi bahwa setiap orang Kristen pastilah mereka menerima Yesus karena mereka membutuhkan keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Bukan kerjakan keselamatan yang telah mereka peroleh daripada Yesus Kristus, tetapi justru kenyamanan demi kenyamanan itulah yang mereka kerjakan hari-hari ini, sehingga mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Saudara, Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Perhatikan saudara, jagalah dirimu. Ini suatu perintah. Ya, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita. Ya, dari apa? Dari hati yang syarat oleh pesta pora. Saudara jangan membayangkan atau mengambil suatu gambaran sederhana bahwa pesta pora artinya saudara datang ke pesta pernikahan, saudara datang ke pesta ulang tahun atau pesta suatu perayaan tertentu. Pesta pora di sini juga bermaksud kehidupan saudara yang foya-foya, ya, kehidupan saudara yang hura-hura, kehidupan saudara yang tidak memikirkan hari esok. Semua yang saudara raih hari ini, saudara habiskan hari ini demi untuk memuaskan hawa nafsu. Kemudian dikatakan juga kemabukan. Apa maksud kemabukan di sini? Setiap orang yang mabuk pasti tidak mengenal dirinya. Kemabukan di sini adalah bahwa kita tidak lagi mengenal tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia ini, sehingga saudara mabuk, ya, bukan oleh minuman keras, minuman beralkohol, tetapi saudara mabuk oleh kepentingan-kepentingan dunia ini yang saudara kejar, sehingga saudara kehilangan fokus, kehilangan tujuan hidup yang utama, yaitu keselamatan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ya, dikatakan juga pada firman Tuhan ini, kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, setiap orang pasti mempunyai suatu kepentingan-kepentingan di dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Tetapi yang dimaksudkan firman Tuhan di sini, bahwa begitu kita memberikan waktu dan perhatian kepada kepentingan-kepentingan duniawi ini, sehingga kita melupakan apa yang seharusnya kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang bertemu Tuhan melalui doanya hanya untuk menyampaikan permohonan-permohonan untuk Tuhan campur tangan atas pergumulan hidupnya. Tuhan campur tangan atas segala beban pekerjaannya, beban persoalannya. Saudara menerima Yesus, tujuan utamanya karena saudara membutuhkan keselamatan. Jadi kalau saudara hanya datang kepada Tuhan untuk meminta berkat, saudara sedang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada berkat yang dapat menyelamatkan saudara. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, demikian juga dikatakan bahwa cinta uang akar segala kejahatan. Oleh karena memburu uanglah, ya, beberapa orang telah menyimpang daripada iman.
Jadi saudaraku yang kekasih, tidak ada berkat yang dapat menuntun saudara kepada keselamatan. Tetapi jika saudara seorang yang melakukan perintah firman Tuhan, maka pertama saudara akan mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Karena memang berkat ada disediakan Tuhan bagi setiap orang yang taat dan setia melakukan perintah firman Tuhan. Apa itu perintah firman Tuhan? Saya berikan contoh kepada saudara. Misalkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ya, beritakan Injil. Ya, jaga pergaulan. Ya, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika saudara adalah seorang yang rutin, ya, setia membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya, pastilah saudara akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menemukan perintah-perintah mana saja yang harus saudara kerjakan. Saudara ingat, saudara menerima Yesus hari ini bukan supaya hidup nyaman, tetapi demi keselamatanmu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jangan main-main, karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan adalah kematian acting, bukan kematian yang main-main. Ya, itu adalah suatu penderitaan yang luar biasa, siksa alam maut yang luar biasa, demi supaya kita luput dari siksa demikian, sehingga kita boleh beroleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Oleh karenanya, hari ini bersyukurlah saudara telah diingatkan. Berubahlah saudara, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, apabila renungan ini memberkati saudara, segera bagikan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang yang saudara kasihi, supaya lebih banyak lagi orang yang dapat diselamatkan daripada yang disesatkan. Terima kasih saudara sudah mengambil waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan hendak bicara kepada saudara melalui renungan singkat ini. Sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.